Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nazia Maulida dengan NIM ATB 2024-105 dan teman saya Salsabila Putri dengan NIM ADP 2024-104. Kami berdua lagi bikin video tentang UTS Administrasi Pertanahan. Oh gitu ya, Bang. Oh gitu. Wow. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas materi pertanahan dengan gaya yang lebih santai. Oke. Biar kalian juga bisa ikutan paham tanpa harus ngantuk. Simak baik-baik ya guys. Dadah. Materi pertama, administrasi pertanahan. Halo guys, jadi kalian pernah dengar nggak sih tentang administrasi pertanahan itu apa? Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang administrasi pertanahan ya. Yang pertama yaitu, administrasi pertanahan adalah sebuah sistem yang mengatur tentang kepemilikan, penggunaan, dan pengelolaan tanah di suatu wilayah. Apa sih tujuan dari administrasi pertanahan itu? Nah, tujuan dari administrasi pertanahan adalah untuk menciptakan kepastian hukum, mendukung keadilan sosial, serta memastikan tanah bisa digunakan secara efektif dan berkelanjutan. Sistem ini juga menyentuh banyak aspek loh, dari aspek hukum, ekonomi, sosial, hingga teknologi. Selanjutnya yaitu ada 5 komponen administrasi pertanahan. Yang pertama yaitu pendaftaran tanah. Ini bertujuan untuk menjamin kepemilikan legal dan pencegahan sengketa. Yang kedua yaitu pengelolaan data pertanahan. Ini bertujuan untuk mengatur data dan dokumen tanah secara sistematis. Yang ketiga yaitu kebijakan dan regulasi. Ini bertujuan tentang aturan siapa yang boleh memiliki dan menggunakan tanah. Yang keempat yaitu penyelesaian sengketa. Ini bertujuan untuk menangani konflik pertanahan secara hukum dan adil. Yang kelima yaitu pemanfaatan tanah. Ini bertujuan untuk mengelola tanah agar bisa digunakan untuk pembangunan, investasi, dan kebutuhan masyarakat lainnya. Selanjutnya ada beberapa poin penting yang wajib kita ketahui. Yang pertama yaitu RT, RW, dan zonasi. Ini merupakan rencana tata ruang yang mengatur penggunaan tanah agar tidak tumpang tindih. Yang kedua yaitu UU PA 1960. Ini berarti Undang-Undang Pokok Agraria yang menjadi dasar hukum pengaturan tanah di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada tanah adat dan hak ulayat. Ini pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat atas tanah yang mereka kelola turun-temurun. Selanjutnya yaitu ada Badan Pertanahan Nasional atau bisa dipanggil BPN. Ini yaitu lembaga yang bertanggung jawab dalam pendaftaran tanah dan sertifikasi. Selanjutnya yaitu ada sistem digital. Sekarang administrasi pertanahan sudah mulai beralih ke sistem digital seperti Elan Registry untuk mempermudah pelayanan. Nah, selanjutnya ada pajak pertanahan seperti PPHTB dan PBB yang menjadi sumber pemasukan negara dari sektor tanah. Selanjutnya yaitu ada hak atas tanah. Ini termasuk hak milik, hak guna usaha, hak pakai, hak gadai. Selanjutnya ada sengketa tanah bisa diselesaikan lewat mediasi, arbitrase, atau melalui pengadilan. Selanjutnya yaitu perbandingan internasional. Studi kasus dari negara lain bisa dijadikan bahan pelajaran untuk perbaikan sistem di Indonesia. Jadi, kesimpulan dari materi pertama yaitu administrasi pertanahan sangat penting untuk menjaga tertib hukum, menghindari konflik kepemilikan, serta mendorong pemanfaatan tanah untuk pembangunan nasional. Materi kedua yaitu hukum agraria. Nah, yang kedua kita belajar tentang hukum agraria. Apa sih hukum agraria itu? Hukum agraria nasional adalah seluruh aturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara manusia dengan tanah serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Nah, tujuannya adalah untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan sosial, dan pengelolaan tanah yang adil dan merata. Nah, landasan utamanya adalah Undang-Undang Pokok Agraria UU PA tahun 1960 yang menggantikan sistem pertanahan kolonial dan memperkuat si prinsip bahwa tanah digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir elit.
Selanjutnya yaitu jenis-jenis hak atas tanah menurut UU PA. Yang pertama yaitu hak milik. Hak milik adalah hak yang paling kuat, penuh, dan turun-temurun, cocok untuk rumah tinggal atau tanah warisan. Yang kedua yaitu hak guna usaha HGU. Ini diberikan kepada individu atau badan hukum untuk mengusahakan tanah bagi kegiatan pertanian, perkebunan, atau peternakan, biasanya untuk jangka panjang 25 sampai 35 tahun. Selanjutnya yaitu ada hak guna bangunan HGB. Ini hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah milik negara digunakan oleh perorangan maupun pengusaha. Selanjutnya yaitu hak pakai. Hak untuk menggunakan tanah untuk tujuan tertentu, bisa untuk ibadah, kantor, atau fasilitas umum. Yang terakhir yaitu hak pengelolaan. Nah, hak pengelolaan itu biasanya dimiliki oleh instansi pemerintah atau BUMN untuk mengelola tanah negara sesuai dengan kepentingan umum. Selanjutnya yaitu ada reforma agraria, adalah program strategis pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dan kepemilikan tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang terdiri dari legalisasi aset, memberikan sertifikat tanah kepada rakyat yang sudah menguasai dan menempati tanah secara turun-temurun. Selanjutnya yaitu ada redistribusi tanah, yaitu untuk membagikan tanah milik negara termasuk tanah terlantar kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi, kesimpulan dari materi kedua yaitu hukum agraria nasional menjadi dasar dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum atas tanah di Indonesia. Selanjutnya yaitu materi ketiga, kebijakan pertanahan di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu ada kebijakan pertanahan di Indonesia. Nah, apa sih kebijakan pertanahan Indonesia itu? Yang pertama yaitu kebijakan pertanahan adalah serangkaian aturan dan strategi pemerintah yang mengatur bagaimana tanah dimiliki, digunakan, dan dikelola. Selanjutnya yaitu tujuan dari kebijakan administrasi pertanahan. Yang pertama yaitu menjamin kepastian hukum atas tanah, yang kedua yaitu mewujudkan pemerataan akses tanah terutama bagi rakyat kecil, yang ketiga yaitu mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya dasar hukum kebijakan pertanahan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Hukum Pokok Agraria. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Nah, yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja, yaitu tentang mendukung kemudahan investasi termasuk pengelolaan tanah. Selanjutnya yaitu Peraturan Menteri ATR atau BPR, yaitu mengatur teknis pelaksanaan hak atas tanah, reforma agraria. Selanjutnya yaitu ada kebijakan pertanahan terkini. Yang pertama yaitu digitalisasi pertanahan. Ini mencakup tanah kini mulai menggunakan sistem elektronik atau e-sertifikat untuk mempercepat proses dan pencegahan mafia tanah. Yang kedua yaitu ada bank tanah. Ini yaitu lembaga yang bertugas mengelola negara yang belum digunakan agar bisa dialokasikan untuk kepentingan publik dan investasi. Yang ketiga selanjutnya yaitu ada reforma agraria. Ini berarti program pembagian dan legalisasi tanah untuk masyarakat tidak bertanah sebagai bentuk pemerataan akses. Selanjutnya yaitu adalah peningkatan pajak untuk tanah telantar. Ini mencegah spekulasi dan mendorong pemilik tanah agar segera memanfaatkannya. Nah, selanjutnya ada pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah adalah proses administrasi yang bertujuan mencatat hak-hak atas tanah agar dapat menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi pemilik tanah. Dasar hukum pelaksanaan pendaftaran tanah Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Tujuan utamanya yaitu memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Yang kedua yaitu memberikan perlindungan hukum kepada pemilik tanah. Yang ketiga yaitu mengurangi dan mencegah sengketa tanah. Selanjutnya yaitu ada sistem pendaftaran tanah di Indonesia. Indonesia menggunakan sistem publikasi negatif dengan unsur positif. Artinya, sertifikat adalah bukti sah kepemilikan tanah, namun tetap bisa digugat apabila ada pihak lain yang memiliki bukti yang lebih kuat. Selanjutnya yaitu ada jenis sistem pendaftaran tanah. Yang pertama yaitu pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL.
PTSL yaitu program nasional dari pemerintah untuk mempercepat proses sertifikasi tanah di seluruh Indonesia. Yang kedua yaitu ada pendaftaran tanah sporadis dilakukan atas inisiatif pribadi dari pemilik tanah. Ketiga yaitu ada digitalisasi pendaftaran tanah atau e-sertifikat. Ini yaitu menggunakan sistem digital untuk menyederhanakan dan mempercepat proses pendaftaran. Selanjutnya yaitu ada prosedur pendaftaran tanah. Yang pertama yaitu pengumpulan dokumen kepemilikan, misalnya akta jual beli, warisan, dan surat keterangan tanah adat. Yang kedua yaitu ada pengukuran dan pemetaan tanah oleh BPN. Ini dilakukan untuk mengetahui luas dan batas tanah. Yang ketiga yaitu pemeriksaan status hukum tanah. Ini bertujuan untuk memastikan tidak ada sengketa atau pelanggaran hukum. Yang keempat yaitu pengumuman dan penanganan keberatan. Ini jika ada yang merasa berhak atas tanah tersebut dapat mengajukan keberatan dalam waktu tertentu. Yang kelima yaitu penerbitan sertifikat. Jika tidak ada keberatan, BPN menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan. Jadi, kesimpulan dari materi ini yaitu pendaftaran tanah sangat penting untuk mewujudkan kepastian hukum dan mencegah konflik pertanahan. Yang kedua yaitu terdapat berbagai jenis sertifikat tergantung hak yang dimiliki atas tanah. Materi kelima, Sistem Informasi Administrasi Pertanahan. Apa itu Sistem Informasi Administrasi Pertanahan? Jadi teman-teman, Sistem Informasi Administrasi Pertanahan yaitu sistem berbasis teknologi informasi yang dibuat untuk mempermudah pengelolaan data pertahanan secara digital. Kalau dulu banyak proses yang dilakukan secara manual dan ribet, sekarang sudah mulai diarahkan ke sistem digital supaya lebih cepat, akurat, dan transparan. Jadi tujuan utamanya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengurangi potensi masalah seperti tumpang tindih data atau penyalahgunaan. Kedua, digitalisasi pertanahan. Digitalisasi pertanahan adalah proses mengubah data dan dokumen pertanahan dari bentuk fisik ke bentuk digital. Dengan digitalisasi layanan seperti pengurusan sertifikat tanah jadi lebih cepat, nggak perlu antri panjang, dan juga meminimalisir resiko kehilangan dokumen. Jadi ini langkah penting buat mendukung pelayanan publik yang lebih efisien dan modern. 3. Land Registry atau pendaftaran tanah digital. Land Registry adalah sistem pendaftaran tanah secara elektronik. Dengan sistem ini, masyarakat bisa mengurus dokumen tanah tanpa harus selalu datang ke kantor BPN. Cukup lewat aplikasi atau website yang sudah disediakan. Selain lebih praktis, aplikasi ini juga meningkatkan keamanan data karena sistemnya sudah terintegrasi dan dilindungi teknologi digital. 4. Manfaat digitalisasi pertanahan. Ada banyak manfaat dari digitalisasi ini, yaitu yang pertama, proses jadi lebih cepat, data lebih akurat dan terjamin, resiko korupsi atau pungli bisa ditekan, dan tentu saja masyarakat jadi lebih mudah mengakses layanan pertanahan. 5. Tantangan implementasi. Ada beberapa tantangan yang masih harus dihadapi, yaitu pemerataan infrastruktur internet. Yang kedua, ancaman keamanan siber. Ketiga, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem digital. Yang keempat, ada aturan hukum yang kadang belum sepenuhnya mendukung sistem elektronik ini. Jadi, kesimpulan pada materi ini, sistem informasi administrasi pertanahan adalah langkah maju dalam pelayanan publik di bidang agraria. Materi yang keenam, hak atas tanah. Apa itu hak atas tanah? Jadi, hak atas tanah adalah hukum yang diberikan kepada seseorang atau lembaga untuk memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan tanah sesuai aturan yang berlaku. Hak ini diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 dan menjadi dasar hukum pengelolaan tanah di Indonesia. Jenis-jenis hak atas tanah. Beberapa jenis hak atas tanah yang umum yaitu hak milik, hak yang paling kuat dan bersifat turun-temurun, hanya bisa dimiliki oleh warga negara Indonesia dan bisa diperjualbelikan. Yang kedua, hak guna usaha. Hak ini biasanya digunakan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, dan peternakan. Hak ini bisa berlaku sampai 35 tahun dan bisa diperpanjang. Hak pakai. Hak untuk memakai atau memanfaatkan tanah milik negara atau pihak lain. Bisa diberikan ke WNI, Badan Hukum Indonesia, bahkan warga negara asing dengan izin khusus. Ketiga,
peralihan hak atas tanah. Hak atas tanah bisa berpindah tangan lewat berbagai cara, yaitu jual beli, warisan, hibah, tukar menukar. Semua proses peralihan ini wajib dibuat dalam akte yang sah dan didaftarkan ke BPN supaya punya kekuatan hukum. Jadi penting bagi kita untuk paham jenis-jenis hak atas tanah dan bagaimana proses peralihannya. Ini bukan cuma soal hukum, tapi juga untuk menghindari sengketa dan menjaga hak kita sebagai warga negara. Materi yang terakhir, sengketa tanah. Apa itu sengketa tanah? Jadi sengketa tanah itu adalah konflik atau perselisihan antara dua pihak atau lebih mengenai hak atau penguasaan atas tanah. Masalah ini bisa terjadi karena data yang tidak akurat, sertifikat ganda, atau konflik antar hukum adat dan hukum negara. Ada beberapa penyebab yang sering muncul di sengketa tanah, antara lain sertifikat yang tumpang tindih, penggunaan tanah tanpa izin, ketidakjelasan batas tanah, atau klaim atas tanah adat yang belum diakui secara hukum. Ketiga, penyelesaian sengketa atau mediasi dan arbitrase. Nah, untuk menyelesaikan sengketa biasanya ada beberapa jalur. Yang pertama, mediasi. Diselesaikan dengan cara musyawarah dan dibantu pihak ketiga yang netral. Yang kedua, ada arbitrase, proses hukum di luar pengadilan dengan keputusan yang sifatnya final. Yang keempat, ada peran BPN. Peran BPN juga punya peran penting terutama dalam memfasilitasi mediasi, mengecek legalitas dokumen, dan membantu verifikasi batas tanah. Yang kelima, ada jalur pengadilan atau langkah terakhir. Kalau semua upaya damai gagal, maka jalur hukum lewat pengadilan jadi pilihan terakhir. Tapi tentu saja proses ini bisa memakan waktu dan biaya. Jadi sebisa mungkin masalah diselesaikan lewat musyawarah dulu. Kesimpulan pada materi ini yaitu sengketa tanah bisa merugikan semua pihak jika tidak segera diselesaikan. Penting banget untuk menjaga legalitas hak atas tanah dan menyelesaikan konflik lewat cara-cara damai terlebih dahulu. Oh gitu. Wow. Oh ya benar. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.